terpilihlah nama Jiwa Jawi itu yang berarti jiwanya Jawa. Jiwanya Jawa. Aku dari awal membuat Jiwa Jawi memang dengan keinginan bahwa aku tidak pengen membuat tempat hanya sekedar untuk bekerja gitu. Jangan mudah puas dengan diri sendiri. Gitu. Betul. Tapi kalau jangan mudah puas dengan diri sendiri itu poin paling penting sih. Hello ya BG Sisters, welcome back to BTS, Behind the Sisters, because every woman always has a great story. Kali ini bersama kakak, boleh perkenalan diri dulu? Nama aku Laire Siwi Mentari, aku chef owner dari Jiwa Jawi Jogja. Oke, panggilannya? Laire. Laire. Agak aneh ya kalau aku ngomong ya. Laire. Enggak. Aman ya. Tapi biasanya lebih fasih kalau orang Jawa yang ngomong ya. Iya. Coba dong yang Jawa ngomong Laire. Laire. Oh. Kan langsung bisa. Iya. BTW ngomong-ngomong, ceritain dong background kakak dari mungkin pendidikan, hobi. Aku dulu S1-nya sastra Jerman Universitas Indonesia. Tapi banting setir beberapa tahun kemudian ngambil sekolah kulineri di Jogja di Ayens Culinary College. Hobiku traveling, mencoba makanan-makanan baru dari berbagai daerah dan menulis. Menulis? Oh iya, aku sempat tahu bukunya. BTW kakak kalau boleh tahu, boleh dong ceritain lagi meskipun kita tadi di belakang udah sempat cerita-cerita ya soal kenapa sih Kak Laire sampai banting setir. Padahal kayak kalau misalnya mungkin anak-anak seumuran aku kayak yang mungkin belum pernah kerja di luar negeri itu kayak enak ya kerja di luar negeri kayak apalagi tinggalnya di luar negeri bukan di Indo, which is itu lebih aman dan lebih stabil ya kalau bisa dibilang. Kenapa nih Kak? Kenapa? Mungkin karena awalnya memang passionnya aku di kulineri ya. Dari kecil aku tinggal sama nenekku, itu suka banget keliling-keliling jalan-jalan untuk cari kuliner-kuliner baru. Terus kadang-kadang suka ngerusuhin nenekku di dapur juga gitu. Basically karena suka makan. Awalnya itu. Kemudian tinggal di luar negeri mau nggak mau harus masak sendiri. Kemudian waktu itu aku kerjanya untuk Lembaga Budaya Indonesia Jerman yang memanage kelompok-kelompok kebudayaan tradisional Indonesia untuk pentas di Jerman. Jadi mau nggak mau banyak sharing menu-menu tradisional dari berbagai macam daerah di Indonesia juga sama seniman-seniman daerah gitu. Dari situ akhirnya kayak wah ternyata Indonesia kaya banget ya sama kulinernya gitu. Akhirnya mulai menggali lebih dalam. Setelah beberapa tahun kerja sama orang kayak aku pengen kerja di dunia kulineri deh gitu, mengikuti passionku gitu. Oke, keren. Banting setir. Banting setir banget nih. Soalnya biasanya orang yang yang sampai punya resto apalagi selama Jiwa Jawi itu kayak udah benar-benar hidup di dunia F&B cukup lama ya, tapi kakak berani banting setir. Dan jujur, aku penasaran sih, aku belum sempat nanya, kakak waktu itu di Jerman berapa lama? Sebenarnya di Jerman waktu itu hitungannya nggak terlalu lama banget ya, mungkin sekitar 3,5 tahunan. 3,5 tahun, tapi itu karena aku kerjanya kayak project manager untuk kelompok-kelompok budaya Indonesia, jadi sering bolak-balik gitu. Kadang jemput ke sini untuk kelompok tradisionalnya, ngurusin semuanya di sini sampai akhirnya membawa mereka ke sana gitu. Jadi ya kalau dihitung-hitung berapa lamanya di sana sekitar segitulah 3,5 tahun. 3,5 tahun tapi mobile terus. Cukup. Kalau aku kayak pengen banget gitu kayak aduh pengen banget tinggal di luar negeri kayak enak banget ya. Soalnya bagaimanapun kita orang Indo kalau merasa kayak di luar negeri itu pasti lebih enak, tapi kalau misalnya orang di sana kayaknya tetap kangen sama ini ya tempat asal sendiri ya. Biar bagaimanapun rumah tetap paling enak ya. Iya betul. BTW ngomong-ngomong nih kakak, dulu sebelum kakak masuk yang kerja di Jerman kemudian punya Jiwa Jawi ini, kakak dulu sebelumnya cita-citanya apa sih? Kalau kita ngomongin cita-cita nih sebenarnya kayak agak klise ya sebenarnya. Cita-cita waktu kecil. Iya,
Cita-cita dari kecil memang pengen jadi penulis Oh. dan sudah kesampaian. Akhirnya kayak tetap menulis sampai sekarang, tapi tetap eksplor hal-hal lain juga. Berarti emang selaras ya dengan cita-cita zaman dulu. Selaras. Alhamdulillah. Soalnya beda ya kalau misalnya kayak aku gitu cita-cita dokter, tahu-tahu tukang jualan tas gitu ya, agak-agak melenceng nih. Ngobrol-ngobrol nih Kak, jiwa Jawi. Kalau boleh tahu, ini buat teman-teman mungkin yang baru tahu jiwa Jawi, boleh dong Kakak jelaskan jiwa Jawi itu apa? Jiwa Jawi itu sebuah restoran di tengah hutan di Desa Bangun Jiwo di Bantul, yang menyediakan makanan-makanan tradisional Nusantara, tapi disajikan secara sedikit modern. Dan di sini kami tidak hanya menyediakan makanan dan minuman saja, tapi kami memberikan opsi yang sedikit lain dari restoran-restoran lain yang di tengah kota. Jadi ketika orang ke sini, orang tetap bisa menikmati makanan dan minuman yang enak, terus menikmati alam karena berada di tengah hutan. Kemudian setiap bulan kita juga ada program kesenian. Di antaranya ada pameran seni rupa, kemudian kadang-kadang ada pementasan musik juga. Jadi orang juga bisa menikmati karya seni juga di sini. Aku baru tahu yang itu. Aku baru tahu. Kalau boleh tahu kenapa namanya Jiwa Jawi? Kenapa namanya Jiwa Jawi ini agak panjang. Awal rencana mau bikin restoran itu tentunya aku memikirkan beberapa nama. Kemudian kenapa sampai terpilih Jiwa Jawi itu karena aku membaca beberapa teks. Dulu Nusantara ini disebutnya Tanah Jawi. Gitu. Jadi karena aku menyajikan makanan-makanan Nusantara, kemudian juga kebetulan adanya di Tanah Jawa, jadi terpilihlah nama Jiwa Jawi itu yang berarti jiwanya Jawa. Gitu. Jiwanya Jawa. Jiwa Jawi. Kalau kakak sama anak-anak internal ngomongnya apa? Apanya? Kalau biasa kan kayak ngomong ada singkatan gitu loh. JJ. Oh JJ. JJ ya Jiwa Jawi. JJ. Oke. Keren. BTW Jiwa Jawi udah berapa lama nih Kak? Jiwa Jawi pertama kali buka banget itu tanggal 1 Februari 2019. 1 Februari banget. Jadi 6 tahun ya. 6 tahun. 2019 oh iya betul. Syukur bukan 1 April ya Kak? Kenapa tuh? April Mall. Pas banget tanggal 1. Di prank dong nanti. Iya. Betulnya kalau boleh tahu itu kakak yang emang milih tanggal atau emang ketidaksengajaan? Bukan ketidaksengajaan sih, tapi lebih memikirkan kesiapan pada saat itu. Pembangunan nyicil-nyicil waktu itu udah mulai dari tahun 2018 awal. Karena banyak yang harus direnovasi dan dibangun. Sampai akhirnya tadinya mau bukanya akhir tahun 2018. Cuma ternyata kan nggak kekejar ngikutin mau ngejar liburan akhir tahun itu. Iya. Terus aku bilang waktu itu aku udah mulai open recruitment, aku bilang ke anak-anakku kayaknya kita perlu buka ketika kita memang sudah siap gitu. Jadi semua ready biar orang-orang datang ke sini udah dengan knowledge yang baik, apa itu Jiwa Jawi, kemudian kita secara service juga udah siap, jadi tidak mengecewakan orang yang udah jauh-jauh datang ke sini. Iya betul. BTW nih, ini aku mungkin udah tahu, cuman yang lain belum tahu. Kalau boleh tahu kakak handle apa aja nih dari Jiwa Jawi? Sampai sekarang masih handle hampir semuanya. Semua A sampai Z ya sampai Z. Jadi memang supervising masih aku lakukan dari mulai keuangan, marketing, terus bahkan sampai stock up namin kitchen dan segala macam. Operasional, terutama pada saat long weekend atau high season gitu, aku masih masuk langsung ke dapur. Dan marketing kakak sendirian? Sendiri.
Gila, yang handle sosmed kakak sendiri. Sendiri. Gila. Jawabin customer gitu. DM, terus nge-repost tek-tekan. Gila. Sanggup ya. Berarti keseharian tuh ngapain aja tuh kak? Aku penasaran sih. Kesehariannya gini, karena Jiwa Jawi memang sudah ada sistem sendiri. Tiap divisi itu ada floornya masing-masing. Ada headnya masing-masing. Floor ada head floor, kitchen ada head kitchen, bar juga ada head bar gitu. Jadi sebetulnya untuk operasional sehari-hari aku cuman tinggal kayak supervising aja, make sure everything's good, everything goes well gitu. Paling kayak sesekali misalnya dalam seminggu berapa kali aku melakukan kayak meeting rutin itu sama beberapa head itu. In between supervising Jiwa Jawi, ya aku melakukan hal-hal pekerjaan di luar Jiwa Jawi, kayak misalnya aku masih nulis sampai sekarang, nulis untuk artikel-artikel kulineri kayak gitu-gitu. Cukup ya 24/7. Alhamdulillah cukup. Masih sempat main. Masih sempat. Oke, masih sempat. Oke. That's good. Tapi kalau boleh tahu kak, di antara semua yang kakak handle ini, yang paling berat apa sih? Yang paling berat mengurus SDM. Wah, itu jelas sih. Manusia tuh nggak bisa ditebak ya. Betul. Karena kebetulan di sini ada sekian banyak kepala. Iya betul. Dan kita nggak tahu isinya apa. Karakternya beda-beda semua, dengan background mereka yang berbeda-beda juga gitu. Jadi tiap hari ada aja gitu. Ada aja ya. Ada politiknya juga ya. Pasti. Wah. Kalau boleh tahu berapa orang sih kak? Full time plus part time, kalau ditotalin sekitar 30. Wow. Lumayan ya. Lumayan. Nggak terlalu gede banget. Tapi literally ngurusin A sampai Z beserta kepala-kepala tersebut agak pusing ya. Lumayan. Wow, aku lagi ngalamin hal itu sih, cuman ya gila emang. Ada aja, tiap hari ada aja gebrakan. HRD sendiri soalnya juga. Kakak interview sendiri juga? Interview sendiri juga. Gila, sanggup. Sanggup, alhamdulillah. Dibantu sama ada supervisorku juga. Oh ya, usernya langsung ya. BTW kakak, hal yang paling kakak suka deh kalau misalnya kayak orang-orang kan udah kebanyakan ngomongin yang gak enaknya dulu nih, apalagi kakak ex Jakarta, pernah kerja di Jerman, terus sampai sekarang pindah ke Jogja yang orang-orang tuh bilangnya slow living banget. Enaknya deh. Enaknya? Iya enaknya. Di Jogja? Enaknya di Jogja. Enaknya nge-running restoran? Enaknya di Jogja dan punya SDM Jogja. Enaknya di Jogja mungkin lebih kekeluargaan. Plus minus lah ya, maksudnya kekeluargaan itu artinya kan secara personal pasti akan lebih ada ikatan emosional. Iya. Artinya kita merasa lebih dekat sama staff gitu misalnya, sama pekerja-pekerja di sini. Ada minusnya misalnya kayak, oh kok ternyata kadang-kadang merasa terlalu jauh terlibat dalam ikatan personal mereka ya. Gitu. Tapi di satu sisi ya kita ngerasa kita di sini rame-rame sebagai keluarga gitu. Gitu sih. Itu yang nggak bisa didapat di ibu kota ya? Most likely yes. Iya. Karena jujur aku punya customer yang korporat banget dan dia cerita soal lingkungan kerja dia kayak, oke, gini banget ya, mentalnya kuat banget ya untuk bertahan di lingkungan kerja seperti itu bertahun-tahun. Tapi kalau di sana emang nggak ada yang mau ngebantu saling backup gitu kayak di Jogja gitu, nggak ada ya. Tapi aku merasa kayak gini, kadang kan ya karena aku ngurusin sendiri semua ya, jadi mau nggak mau ketika ada masalah personal masing-masing staffku gitu, mereka kan kadang-kadang butuh tempat untuk bercerita memang dengan background mereka masing-masing ya. Aku dari awal membuat Jiwa Jawi memang dengan keinginan bahwa aku tidak pengen membuat tempat hanya sekedar untuk bekerja gitu, tapi aku pengen menjadikan tempat ini sebagai tempat belajar mereka juga. Makanya kebanyakan stafku di sini memang dibentuk dari nol juga gitu. Banyak beberapa yang belum ada
pengalaman di luar dan segala macam. Jadi memang aku memberi kesempatan bagi anak-anak yang susah untuk mendapatkan kesempatan di luar, misalnya cuma lulus SMA atau punya masalah di keluarga atau apa kayak gitu-gitulah. Nah, akan menjadi kebahagiaan untukku sendiri ketika memang aku bisa give something to their life gitu, kayak berguna lah gitu. Mereka juga ngerasa bisa berkembang di sini gitu. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama mengetahui kekurangan masing-masing, sama-sama membangun ini bersama gitu. Kayak itu yang aku tidak temukan ketika aku bekerja di tempat lain ya. Iya sih, itu Jogja dapat banget sih. Kalau boleh jujur aku juga kayak gitu jadinya. Padahal mau dibuat korporat banget ternyata emang nggak bisa. Emang nggak bisa dan ternyata oke, karakternya SDM rata-rata di Jogja rata-rata emang seperti ini. Ya mungkin itu spesialnya ya. Iya. Kalau boleh tahu nih Kak, ngomong-ngomong kita udah ngomongin soal SDM. Terus apa yang membuat Kakak pede untuk membuat Jiwa Jawi? Apa yang membuat pede ya? Jujur waktu awal mau bikin Jiwa Jawi itu gambling juga karena pertama mungkin secara lokasi jauh dari tengah kota. Betul, jauh banget. Jauh banget. Enggak banget sih sebenarnya. Iya, agak naik. Kalau dari tengah kota mungkin sekitar 30 sampai 45 menit. Iya. Apa yang membuat pede itu tadi karena mungkin aku menawarkan sesuatu yang tidak bisa ditawarkan di tengah kota gitu. Orang bisa menikmati alam, bisa appreciate kesenian juga di sini gitu. Kemudian pada saat aku buka Jiwa Jawi awal itu tahun 2019 awal itu opsi restoran keluarga dengan tema Nusantara mungkin belum banyak di Jogja. Iya. Gitu. Jadi itu sih yang bikin kita kayaknya bisa deh nih survive gitu. And sampai saat ini kita syuting sudah kayaknya udah lewat ya gelombang PHK. Udah lewat kali ya? Kayaknya belum, tapi mudah-mudahan jangan sampai ya. Ya jangan sampai. Apa nih yang membuat Kakak bisa survive sampai 6 tahun? Iya, alhamdulillah. Ya kami jatuh bangun lah ya. Maksudnya terutama pada saat COVID juga. COVID kan kami sempat dipaksa untuk tutup. Oh iya, apalagi bukanya 2019 ya? Iya, setahun buka terus langsung COVID. COVID. Langsung dipaksa harus tutup, nggak boleh dine in. Sementara kita Jiwa Jawi kan memang menawarkan experience-nya kalau dine in untuk dine in gitu kan. Nah, akhirnya dari situ kami memikirkan cara-cara untuk bisa tetap survive dengan tidak mengurangi jumlah pegawai dan segala macam. Akhirnya 2019 itu kami sempat buka kitchen untuk produksi yang frozen, dikirim ke luar kota. Kemudian yang di dalam kota juga kami waktu itu bikin kayak semacam nasi besekan gitu-gitu terus dianterin. Nah kemudian 2021 sempat COVID lagi, sempat ditutup lagi untuk dine in. Iya. Nah belajar dari COVID yang 2020 karena kami SDM-nya lumayan kewalahan untuk bisa nganterin kemana-mana. Akhirnya kami yang jemput bola. Terlahirlah Jiwa Jawi Express pada saat itu. 2021 akhirnya aku pribadi waktu itu bilang ke temanku yang punya salon di daerah Pogung karena salonnya juga harus tutup. Aku bilang boleh nggak aku nyewa halaman depan salonmu untuk jualan gitu. Karena kebetulan dia juga punya staff yang tinggal di situ, jadi harus tetap dibayar, harus tetap digaji. Jadi aku bilang kita bisa sharing profit gitu. Atau aku sewa atau apa gitu. Terus kemudian diperbolehkan untungnya. Jadi sebelum subuh kami udah produksi di sini, diangkut ke Pogung jualan kayak nasi ramesan gitu. Tapi pada saat itu aku mikir harus punya value yang lain daripada sekedar jualan. Karena pada saat COVID itu kan semua orang jualan makanan ya. Betul. Jadi apa nih yang bisa bikin beda dari orang-orang jualan lainnya gitu. Kebetulan di sini kan hutan jati. Jadi source untuk daun jati banyak banget. Oh, itu dijadiin apa, Kak?
Aku jualan kayak nasi campur ramesnya itu aku bungkus pakai daun jati Oh. gitu. Makanya Jiwa Jawi Express terkenalnya dengan nasi bungkus daun jati. Ah. Modal nol juga ya hitungannya. Bisa dibilang Bisa begitu. dibilang begitu. Enak banget. Tapi ini quote yang aku kemarin minggu lalu aku dapat ketika ada masalah, justru itu chance Mau nggak untuk mau kita ya. ya. Tiba-tiba ada chance Idenya aja. ada aja Iya, gitu kalau kepepet. betul. Kepepet. Soalnya ini juga karena kepepet, Kak. Makanya ada nih. Benar-benar. Benar-benar the power of kepepet. Keren. Terus Kak, aku nih ngomongin soal jiwa Jawa. Jiwa Jawa ini kalau misalnya orang baru datang kayak, wah ini gede banget. Ini benar-benar gede banget. Ini harus tur sih nanti. Soalnya ini resto paling gede sih. Ya nggak sih? Ya kan? Enggak lah, mungkin banyak lah yang lebih gede lagi. Cuman tanahnya nggak ada yang segede ini. Ini gila, gede banget. Part yang paling kakak suka, itu yang Jiwa mana? Jawi. Part yang paling aku suka, waduh ini agak susah. Ya harus pilih nih di antara beberapa yang udah dibangun dulu, lagi di build. Mungkin pendopo ini ya. Oke. Karena ini titik awalnya ada di sini, pusat aktivitas ada di sini semua, dan sejarahnya juga menengok ke belakang sebelum ada Jiwa Jawi juga sudah dijadikan tempat untuk berbagai macam kegiatan. Sebelum aku buka Jiwa Jawi ini dulu di sini sempat untuk latihan mocopat warga sekitar sini. Oh. Mocopat itu tembang Jawa. Kemudian sempat dipakai anak-anak perkusi isi untuk latihan-latihan juga gitu. Anak-anak isi. Oh, wow, banyak juga ya ternyata ya. Oh, keren. BTW kakak, orang tua kakak kan udah pindah ke sini nih. Peran keluarga kakak di dalam Jiwa Jawi itu seberapa jauh? Oh, mereka sangat support sih, alhamdulillah. Karena mereka berdua sudah bisa dibilang pensiun. Jadi ibuku itu setiap pagi memasakkan makanan untuk family meal staff-staff Jiwa Jawi. Dan beliau sangat happy sekali dengan itu. Jadi ada kegiatan. Betul. Kegiatan paling penting buat orang tua. Iya. Terus kalau sore gitu habis istirahat, biasanya beliau kesini ngobrol sama anak-anak. Ya sekedar sharing-sharing gitu sama anak-anak. Jadi kayak anaknya ibuku juga. Lumayan punya anak angkat banyak ya. Betul. Anak angkatnya banyak. Ada yang tua, ada yang muda. Kemudian bapakku juga sangat berperan besar di sini karena beliau juga suka dengan desain interior dan intinya hobi ngebangun lah dia. Jadi ketika ada aku butuh sesuatu untuk renovasi atau apa. Dapat project dadakan. Betul. Lumayan ya. Jadi mikir lagi kan, ada kegiatan dan buat tidak pikun ya orang-orang bilang. Bagus, keren. Keren loh Kak. Berarti ada ini, ada kontraktor gratisan. Kontraktor enggak gratisan ya? Oh enggak gratis, bayar juga? Enggak. Tapi dia happy dengan apa terlibat di Jiwa Jawi. Oke. Punten. BTW kakak ngomong-ngomong soal buku yang kakak tulis, judulnya? Kelana Lidah Jawa. Nah itu cerita tentang apa sih Kak? Kelana Lidah Jawa itu mungkin aku cerita flashback sebentar ya. Jadi memang dulu sebelum terjun ke dunia F&B aku sudah mengeluarkan 3 buku. Semuanya fiksi. Ya tentang percintaan gitu-gitulah. Novel-novel gitu. Unexpected. Pikir soalnya tentang masa. Enggak. Kan karena dulu nulisnya sebelum, dari zaman aku SMA aku udah nulis. Gitu. Jadi ya tentang percintaan dan gitu-gitulah. Sampai aku sempat meninggalkan dunia penulisan cukup lama, terutama setelah aku terjun ke dunia F&B. Karena aku waktu itu masih kerja di restoran orang ya. Jadi kalau udah kerja di dapur seharian tuh kan energinya terkuras banget. Jadi kayak ada excuse aja gitu, kayak capek nggak mau nulis gitu. Oke. Nah sampai akhirnya Jiwa Jawi udah running smoothly, udah mulai bisa aku tinggal-tinggal. Kebetulan aku sempat ada beberapa project sama Ambarukmo juga pada saat itu. Project untuk Gateway of Java, programnya Ambarukmo. Kemudian
program direkturnya Ambarukmo, Bapak Haris, suatu hari ngajak ngobrol gitu. Kebetulan beliau pengen bikin semacam intellectual property untuk Ambarukmo yang mengangkat budaya Jawa sesuai dengan temanya Ambarukmo lah ya gitu. Kemudian ngobrol-ngobrol, beliau bilang, Mbak kenapa nggak menggabungkan dua dunia yang kamu suka gitu. Kamu kan dulu nulis, terus sekarang di dunia kulineri. Kenapa nggak dua-duanya digabungin nih, kamu nulis tentang kulineri, dia bilang gitu. Terus merasa ditantang ya saya pada saat itu. Pada saat itu aku bilang, apakah Ambarukmo bisa memberikan kebebasan buatku untuk explore apa yang harus aku tulis gitu. Terus beliau bilang monggo selama masih dalam tema Jawa gitu. Lalu karena backgroundku adalah sebelumnya menulis fiksi, aku menawarkan ke Pak Haris, boleh nggak kalau hasil risetku tentang makanan Jawa ini aku tulis dengan gaya bercerita yang naratif. Jadi orang tidak bosan, nggak kayak baca jurnal ilmiah gitu loh. Karena buku-buku tentang kuliner hasil riset itu kebanyakan ya kayak jurnal ilmiah yang sangat akademis boring, gitu ya. Pol. Gitu. Jadi aku menawarkan sesuatu yang berbeda. Bukunya aku tulis seperti, jadi kalau orang baca tuh kayak baca kumpulan cerpen gitu. Tapi isinya tentang sejarah kuliner Jawa. Oh berarti itu yang buku Kelana Lidah Jawa. Iya. Berarti itu yang ex Ambarukmo. Yes, betul. Wow. Penerbitnya Ambarukmo. Wow, baru tahu. Itu berapa lama kakak nulis? 1 tahun. 1 tahun. Karena harus riset-riset juga ya. Oke. Risetnya berapa lama sih ya kalau biasa kakak nulis gitu? Jadi aku tuh pada saat proses menulis itu aku memang memilih beberapa tema makanan yang sebelumnya memang aku sudah ketahui sebelumnya. Tapi ada beberapa yang memang aku perlu riset lebih dalam lagi. Dan pada saat itu aku riset kemudian langsung nulis gitu. Jadi proses penulisannya tuh beriringan gitu loh. Riset sambil aku nulis gitu. Jadi ya kalau digabungin semuanya 1 tahun gitu. Dan masih handle ini juga ya? Masih. Agak gila ya kak ya. Ngomong-ngomong nih, kakak udah berawal dari banting setir, balik Jogja, ngehandle Jiwa Jawi, literally bangun dari nol. Berarti pilih tanah, beli tanah, terus renov, masukin orang dapur dan lain-lain. Itu masih kakak sendiri. Siapa sih yang menginspirasi kakak sampai sebegininya gitu? Aduh, inspirasi terbesarnya, aku tuh bukan tipe orang yang gampang terinfluence ya? Gampang ngefans banget sama orang gitu. Tapi aku mudah terinspirasi sama banyak orang gitu. Jadi ketika aku ketemu sama orang yang menurutku hebat, itu aku kayak menyerap poin-poin baik dari banyak orang lah gitu. Banyak banget inspirasiku dari teman-teman sendiri juga. Kayak misalnya di Jogja banyak sekali chef-chef yang sampai sekarang aku masih sering minta insight-nya gitu. Kayak ada Chef Kamil, ada Chef Mili, Chef Tino gitu-gitu. Sampai sekarang kadang-kadang aku masih banyak nanya-nanya lah ke mereka gitu. Dan tentunya kedua orang tuaku yang selalu mengajarkan aku untuk bekerja keras lah. Iya. Jangan mudah puas dengan diri sendiri gitu. Betul. Tapi kalau jangan mudah puas dengan diri sendiri itu poin paling penting sih. Gitu. Ketika gampang puas udahlah, rezekiku cuma segini doang pikirnya ya kan. Iya. Betul. Wow. Keren. BTW Kak, kan karena aku tadi kepo ya soal ini IG-nya Jiwa Jawi. Dan ternyata yang handle kakak sendiri nih. Agak gila ya isinya. Dan aku lihat ada beberapa artis ibu kota. Itu event apa sih kak? Jadi kadang-kadang kebetulan karena dulu aku tinggal di Jakarta, terus circleku beberapa memang ada yang musisi gitu-gitu. Terus
seniman-seniman. Jadi ketika mereka tahu aku bikin Jiwa Jawi, teman-teman baikku ini fully support gitu. Dan mereka kadang-kadang kan juga butuh aktivasi gitu. Misalnya kayak waktu itu Sal Priadi butuh tempat untuk dia bikin kayak tour kecil-kecilan gitu. Tapi itu nggak kecil ya, rame ya. Ya karena Sal Priadi. Iya, rame. Itu juga spontan banget. Uhuy. Nggak ada yang uhuy sih di belakang. Lanjut kakak. Spontan banget waktu itu dia menghubungi aku 2 hari sebelum acara itu. Dia bilang, gimana kalau aku jamming di Jiwa Jawi gitu. Kita ngundang teman-teman aja. Dalam pikiranku teman-teman tuh teman-teman kami. Iya. Gitu. Ternyata dia membangun narasi sebegitu besarnya di sosial medianya. Kemudian posting salah satu sudut Jiwa Jawi yang mana orang-orang pasti tahu itu di Jiwa Jawi gitu. Iya. Kemudian hari H acaranya, pada saat itu kami sempat keluar sebentar makan siang di kota. Kemudian balik ke sini, udah kaget banget ternyata yang datang sekitar 250 orang. Ya itu temannya kak. Banyak banget. Gitu, jadi ya teman-teman beberapa ada yang main-main ke sini gitu. Kadang-kadang bikin acara jamming-jamming di sini gitu. Oh. Kejut nggak kakak? Kalau dari kitchen aman ya 200 orang, jeder. Alhamdulillahnya aman. Oh. Kadang-kadang kalau misalnya overcrowd gitu, biasanya ada sistemnya lah gitu. Maksudnya kayak anak-anak floor udah mulai bisa handle either itu misalnya ditandain pakai nama atau apa segala macam. Oh. Kadang-kadang kan yang ribet kan orang kadang pindah tempat nggak bilang apa segala macam gitu. Tapi keren ya berarti floornya ya ampun. Udah bisa ngehandle 200 orang lebih. Keren. Untuk Jogja itu keren banget loh. Karena agak jarang ya yang bisa sampai segitu jeder. Dulu awal-awal sih Kewalahan. lumayan chaos ya. Kewalahan. Udah terlatih. Ini hampir di penghujung sih kak. Nyontek dulu bentar. Oke. Harapan Kak Laire untuk Jiwa Jawi di masa depan. Harapannya untuk Jiwa Jawi khususnya aku sih nggak terlalu muluk-muluk ya. Aku masih tetap pengen menjadikan tempat ini berguna untuk siapapun yang datang ke sini, baik yang bekerja ataupun yang hanya singgah, bisa menghidupi hidup orang-orang yang ada di dalam sini. Karena sebaik-baiknya manusia kan bisa berguna buat orang lain. Betul. Cukup itu aja kok. Gitu. Ini udah experience banget, makanya harapannya nggak muluk-muluk karena ya udah ini tempat ada, orang bisa makan, itu udah hal yang buat kita bahagia banget ya untuk bisa survive sampai sekarang. Last but not least, pesan kakak dong buat, mungkin ini kan customerku mostly ini ya ibu-ibu rumah tangga, mungkin mereka yang pengen ngabisin waktu tapi pengen ada cuannya juga, atau mungkin anak-anak seumuran aku yang baru pengen punya usaha tapi terlalu banyak takut ini itu, boleh tolong Kakanda. Apa nih? Semangat. Kuat hidup aja lebih gampang. Jalani sesuatu yang memang kamu passionate di situ, karena pekerjaan apapun pasti akan menemukan titik capeknya, titik lelahnya, tapi ketika kita ngejalanin dengan besar hati sesuai dengan kesukaan kita, pasti akan jauh lebih ringan untuk dijalanin. Oke. Terima kasih kakak. Sama-sama. Terima kasih untuk Kak Laire. Sama-sama. Obrolan kita cukup panjang ya sebenarnya ya. Dari belakang sebelum kita tag juga udah ngobrol. Udah panjang. Iya. Terima kasih teman-teman. That's all untuk BTS hari ini. Dicatat yang menurut kalian ini ya penting ya. Ingat pesan quote kehidupan itu penting. Dicatat, jangan dilupakan. Dan see you di next BTS. Dadah.